Fregat Iver Huitfeldt Class adalah kapal perang jenis fregat yang dibuat di galangan kapal di Denmark, di mana saat ini kapal fregat ini memiliki pesonanya tersendiri di kalangan pemerhati alutsista tanah air. Hal ini karena beberapa tahun belakangan diketahui Kementerian Pertahanan sudah menaikkan kontrak pengadaan Iver Huitfeldt Class MEF Jilid 2 guna meningkatkan kualitas dan kemampuan TNI Angkatan Laut. Di tahun 2020 kemarin, publik pemerhati alutsista tanah air dikejutkan dengan kabar bahwa Kementerian Pertahanan saat itu sedang mengincar fregat lagi selain Iver sebagai rencana dari MEF atau Minimum Essential Force Jilid 3. Beberapa kandidat pun masuk seperti Iver Huitfeldt Class, fregat Frame, dan kapal fregat asal Jepang FFM 30. Dari beberapa kandidat di atas, banyak pemerhati alutsista yang menginginkan untuk menambah pembelian fregat Iver Huitfeldt Class sebagai mana MEF Jilid 2. Namun, perlu digarisbawahi, sampai saat ini pihak Kemenhan belum memberikan keterangan secara resmi terkait kontrak pengadaan fregat Iver Huitfeldt Class. Terlebih lagi, terkait munculnya berita yang mengatakan bahwa Iver pesanan Indonesia kelak kemampuannya masih di bawah Iver buatan Denmark sendiri. Artinya, ada langkah downgrade yang dilakukan karena masalah biaya. Sebenarnya, jika kita mau menelaah secara teliti dan realita, maka Iver Huitfeldt Class sendiri punya beberapa kelebihan dan kekurangan. Kita akan bahas terlebih dahulu dari kelebihannya. Salah satu yang menjadi daya tarik fregat Iver Huitfeldt Class kepada Indonesia adalah harganya yang jauh lebih murah dibanding fregat Frame dan ada penawaran transfer of technology sehingga pembelian Iver bisa jadi basis pengembangan industri pertahanan bidang maritim di masa depan. Namun, kekurangan Iver Huitfeldt Class adalah karena bobot fregat ini yang hampir serupa dengan destroyer. Tentu fregat ini sudah termasuk jenis air defense murni, sehingga agak sulit untuk menyesuaikan kebutuhan TNI Angkatan Laut, di mana saat ini TNI Angkatan Laut butuh sekali kapal perang yang punya kemampuan ASW atau Anti-Submarine Warfare, yang mana tugas tersebut saat ini diemban oleh korvet kelas Parsim X Jerman Timur. Karena beberapa hal di atas, Kementerian Pertahanan saat ini berpikir untuk mengakuisisi kapal fregat lain guna melengkapi kemampuan Iver Huitfeldt Class di masa yang akan datang. Kandidat yang cukup kuat untuk diakuisisi Kementerian Pertahanan adalah fregat Frame atau Fregata Europa Multimission dari Italia. Sama seperti fregat Iver Huitfeldt Class, fregat Frame juga punya kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan dari fregat Frame adalah harganya yang sangat mahal, yakni 2 kali lipat dari harga Iver Huitfeldt Class standar Angkatan Laut Denmark. Tapi tunggu dulu, tentu harga mahal juga disertai dengan kualitas yang terbaik juga. Sebenarnya agak konyol bagi admin sendiri jika mendengar harganya terlalu mahal, karena menurut admin, tidak ada kata mahal dalam pembelian alutsista yang nantinya dipakai untuk membela dan mempertahankan bangsa sendiri jika terjadi perang. Lanjut ke kelebihan yang dimiliki fregat Frame. Fregat ini masuk dalam incaran Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut dalam Minimum Essential Force Jilid 3 karena kemampuannya yang sangat hebat dalam ASW atau Anti-Submarine Warfare, yaitu sebuah sistem peperangan anti kapal selam yang mana ini sangat membantu KRI kelas Parsim dalam menjalankan tugasnya apabila jadi diakuisisi. Jika dibandingkan kemampuan Anti-Submarine Warfare antara Iver dan Frame, maka fregat Frame jauh di atas Iver karena Iver sendiri berbasis dan berfokus pada air defense atau perlindungan udara. Fregat Frame sendiri sejatinya adalah multipurpose fregat, di mana kapal ini bisa dikustomisasi berdasarkan kebutuhan si user atau pengguna, apakah kapal akan masuk ke general purpose fregat, air defense, atau anti-submarine warfare. Inilah yang tidak ada dalam penawaran Iver Huitfeldt Class kemarin. Total, ada 14 jenis radar dan sonar yang ditempatkan pada fregat Frame, versi Angkatan Laut Italia yang menjadikan fregat Frame merupakan salah satu fregat terbaik di dunia. Bahkan, negara adidaya seperti Amerika Serikat saja memilih fregat Frame sebagai fregat masa depan Angkatan Laut Amerika Serikat. Sangat jelas, pengadaan kapal dengan kemampuan anti-submarine warfare sangat urgent dan important bagi bangsa Indonesia di tengah ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Bahkan, saat ini sudah tercatat 3 kali ditemukan drone bawah air ilegal di wilayah maritim kita. Sebenarnya, ada sebuah opsi baik bagi pemerintah jika memang fregat Frame dianggap mahal, yaitu dengan menambah kapal perang jenis korvet dengan kemampuan anti-submarine warfare
namun harus dilengkapi dengan radar, sonar, dan persenjataan yang mumpuni. Karena apabila kita mengakuisisi korvet, jumlah yang akan didapat bisa lebih banyak untuk pagelaran armada anti kapal selam TNI Angkatan Laut. Kesimpulannya, dengan keinginan Indonesia yang biasa ingin simple, ya kalau bisa punya kapal perang yang punya kemampuan anti serangan udara, anti kapal permukaan, dan anti kapal selam dalam satu platform, maka Frigate Frame adalah pilihan yang pas. Namun siap-siap uang yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Nah, bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. KPK hati-hati, waspada, siap-siap awasi, jangan sampai nanti uang buat beli torpedo malah masuk kantong sendiri.